Halo semuanya, jadi di sini aku mau tutorialin dari geodatabase, georeferencing, digitasi, terus itu layout. Pertama kita harus punya aplikasi ArcGIS, ada ArcGIS Map sama ArcGIS Catalog. Yang pertama kita gunakan itu ArcGIS Catalog. Setelah itu kita klik folder Connect, terus itu kita pilih this PC data D karena aku nyimpan datanya di data D, yaitu geodatabase. Karena aku udah nyimpan di sebelah kanan, jadi geodatabase nya kita tekan. Untuk kita klik kanan, sebelumnya nah dia kita klik kanan, terus itu kita klik new, terus pencet feature class. Ini kita ganti jadi IG dasar, terus kita klik project coordinate system, kita pilih UTM, terus WGS kita pilih yang northern, kita pilih zona kita, aku daerah Riau jadi pakai 47M, kita apply. Setelah itu kita tekan lagi kanan, klik new, ini kita ganti jadi IG tematik. Sama juga pakai WGS 1948 dan UTM zona 47N. Jadi kita klik lagi ke kita klik lagi. Setelah itu kita pencet georeferencing, processing, kita pilih NV5, terus workshopnya kita pencet, kita ganti jadi tahu urgency. Koordinat sistem kita ganti jadi a special blow, terus ini kita ganti pakai UTM atau WGS sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Tujuan ya. Oke. Kita tekan next ya. Kita klik yang ada di bawah itu yang kelihatan gambarnya, kita klik si koordinat sistemnya, kita pencet yang WGS, bukan yang itu, kita project coordinate system, klik WGS 1984 Northern Hemisphere itu, terus kita pilih zona 47N dengan WGS 1984. Setelah itu kita klik kanan, klik new, terus ini kita udah masuk ke data IG dasar. Yang pertama itu ada nama
peta administrasi, peta batas administrasi, atau kita singkatnya RDM boleh, administrasi boleh, alias peta administrasi. Kita ganti jadi dia tetap pakai polygon feature ya. Kita apply, terus ini kita ganti jadi kabupaten, terus ini kita ganti ke teks. Nah, peta batas adminnya udah jadi. Selanjutnya lagi yang di sini kita ketik peta ibu kota. Aliasnya kita pakai nama kabupaten. Terus kita tetap pakai polygon, kita ganti ke point picture. Oke, kita okein kayak biasa. Terus shape ini kita pakai kabupaten. Kita ganti ke teks. Gitu aja selanjutnya sampai ada 4 deh dia. Terus kita lanjut lagi, kita klik new, di klik kanan, terus ini tuh peta jalan. Di sini kita ketik peta jalan biasa. Kayak biasanya itu jalan kita ganti jadi line feature karena jalan itu bentukannya line. Terus di sini kita ganti jadi jalan. Bentar ya. Kelas jalan. Kita ganti, kita edit dua-duanya pakai teks. Terus yang terakhir di bagian ini besar itu ada batas, ada ini peta jalan. Terus yang terakhir jaringan sungai. Di sini kita ketik jaringan sungai. Ini kita ganti jadi line feature karena sungai sama jalan itu tipenya sama.
sini kita ganti lagi jadi dia ada 4 ya, hingga dasar dia cuma punya 4 bagian. Nama sungai teman-teman. Selanjutnya kita ke IG tematik, kita klik kanan di IG tematik, klik new lagi seperti di awal-awal tadi. Teacher class. Terus ini yang pertama itu kita pakai peta hujan. Terus ini kita ganti jadi peta hujan biasa yang peta intensitas hujan. Ini kita klik varian picture-nya untuk mastiin. Terus kita di sini ketik klasifikasi hujan, intensitas hujan ada 4 kelas hujan, terus skor hujan. Lanjut ke IG tematik lagi, klik kanan, klik new feature class, terus peta hujan, peta kemiringan lereng. Alias peta kemiringan lereng. Di sini kita pakai data yang udah ada, perkembangan klasifikasi skor lereng. Ini SHP yang ada di bagian peta kemiringan lereng. Selanjutnya kita klik lagi IG tematik, terus salah pencet, kita klik new feature class. Setelah itu peta peta tanah. Terus di bawahnya peta tanah biasa ya, dia nggak punya underscore gitu. SHP-nya kita SHP yang udah ada datanya. Maaf banget, token bunyi bukan token saya. Peta tanah kita ganti jadi teks. Terus di sini kita pencet lagi jenis tanah, keterangan
tanah. Kita ganti teks. Terus yang ini juga kita buat skor tanah. Kita klik yang short integer. Nah, sudah selesai peta tanah. Terus masih ada lagi nih. Oh, udah. Kita klik ke profil. Nah, ini untuk domainnya sama descriptionnya itu kita harus isi dari semua data-data yang udah kita buat. Ini tuh datanya emang udah ada dari sananya. Yang pertama itu ada kemiringan lereng, dilanjutin yang lain ada, kalau nggak salah ada 8. Pertama kemiringan lereng, yang kedua ada klasifikasi hujan, klasifikasi lereng, yang ketiga ada intensitas hujan, yang keempat ada klasifikasi hujan, yang kelima ada jenis tanah, yang keenam ada keterangan tanah, yang ketujuh ada arahan. Terus yang terakhir ada nama kabupaten. Sebenarnya di sini karena aku mau layout yang kecamatan, harusnya aku ganti kecamatan, tapi di sini aku pakai dia yang nama kabupaten. Selanjutnya kita klik di kemiringan lereng di tabel kecil yang supaya dia muncul warna hitam. Terus kita ke kode-kode yang ada di bawah itu, kita klik kemiringan lereng. Untuk displaynya kita ganti jadi teks supaya kode sama description itu bisa kita ganti. Kemiringan lereng itu kodenya ada beberapa. Yang pertama data. Nah, ini itu klasifikasi lereng ya teman-teman. Data landai. Itulah pokoknya bisa teman-teman lihat. Klasifikasi lereng, datanya itu ada ini. Ini kita lanjut, kita ganti dia jadi teks lagi kayak biasa ya teman-teman semua. Ini untuk intensitas hujan, dia menggunakan milimeter per hari. Kita ganti di klasifikasi hujannya, ada sangat
intan, terus ada rendah, yang ketiga ada sedang, dia ada beberapa. Kita sesuaikan dengan data lagi ya teman-teman, karena di sini kita sudah memiliki data untuk mengisi di sini. Untuk geodatabase kita udah punya data-datanya semua dari adalah kambingan lereng udah, terus kode kasih lereng juga udah di sini. Nah, ini juga udah ada kodenya, semua udah ada kodenya, udah aku siapin. Ya, karena kan kalau semuanya di record bakal lama banget, panjang. Nah, setelah semua data-datanya tadi udah siap, sebenarnya belum siap guys, kita masih ada yang harus mau kita perbaiki. Nah, kita klik peta batas harian itu, HP-nya kita perhatikan dia pas apa enggak gitu. Kalau pas kita apply. Sorry agak lama, agak bingung aku. Ini kita ganti domainnya ta. Nama kecamatan udah beres. Selanjutnya kita klik yang di ibu kota ADN, kita klik juga untuk ngepastein benar apa enggak datanya. Lama banget ya, sorry. Nah, udah selesai. Selanjutnya kita bikin georeferencing pakai ArcGIS. Tadi kan kita udah pakai ArcGIS katalog, selanjutnya kita pakai ArcGIS. Kita tekan layer, terus itu kita klik properties, terus ini kita pilih di project coordinate system. Untuk WGS systemnya itu udah ada di favorit, tapi biar mengingatkan kita lagi, kita klik plus di UTN, lalu kita klik WGS 1984, terus Northern, kita pilih zona 47N, zonanya daerah Sumatera Utara, Riau, yang pertama itu. Terus kita add data dari atas itu. Nah, di sini aku udah siapin data peta yang bakal mau aku referencing. Kita add data, kita tekan OK. Nah, ini kita taruhkan hilir yang bakal di referencing. Ini gunanya untuk zoom out, kan ada di situ pen. Untuk kita zoom dulu, itu kotak garis-garisnya untuk nge-grid. Nah, kita klik plus, ketik klik kanan, terus kita tarik kanan input, terus ini tuh kita sesuaiin sama grid yang ada di ujung-ujung itu. Kan biasanya kalau grid peta kan ada kayak zona-zonanya yang dia 120, karena di peta aku gridnya, data gridnya kayak gini, jadi kita ikutin yang di peta kita masing-masing ya teman-teman. Kita klik OK. Setelah itu kita zoom to layer buat munculin petanya. Nah, di sini kan udah hidup. Gimana sih cara kita database map? Sebenarnya yang pertama dia ada di sebelah pertama itu
yang sebelah kanan, sebelah kiri, kanan, terus bawahnya sebelah kanan, terus kiri lagi, kiri bawah. Itu dia 4 gitu. Ada base map-nya kayak gini. Add base map. Setelah itu kita pilih manager. Dia agak lama memang. Nah, ini base map-nya udah muncul ya teman-teman. Ini base map-nya udah sesuai, I think. Aku lupa yang mana mencet buat ujungnya. Sama blurring. Nah, ini udah. Dia udah sesuai lah ya sama aku. Nah, ini udah sesuai teman-teman. Oke. Selanjutnya kita masuk ke yang paling merumitkan dan membingungkan, yaitu digitasi. Nah, pertama kita add data lagi, kita pilih data yang tadi kita punya, karena itu kan kita referencing, tinggal kita add data, terus kita klik lagi, pencet georeferencing, kabelkan hilirnya kita pencet untuk mengdigitasi, karena kita perlu georeferencing sama database yang udah kita selesain. Nah, dia bakal muncul 4 icon yang nama kabupaten, jalan, jaringan sungai, sampai ke ADM. Di sini kita bisa ganti-ganti jenis-jenis jalannya mau bagaimana teman-teman. Itu kan ada banyak. Terserah kita bagaimana milihnya. Aku jalan mau bagus ini. Nah, sudah. Peta administrasi, terus untuk memulainya itu kita zoom, karena kita mau ngeblok semuanya ini ya teman-teman. Kita blok dari awal untuk memenuhi luarannya dulu, semua yang ada di sini, kayak peta-petanya, peta dasarnya dulu kan. Nah, di sini aku udah siap digitasinya. Kita bisa ganti-ganti warnanya di sini. Oke. Kita tinggal matiin buat lihat hasil digitasi kita. Jadi hasilnya itu kayak gini ya teman-teman, karena nggak bisa pencet karena ada tombol recordingnya. Kita stop editingnya di sini, terus kita start editing lagi. Bentar, sorry. Bilang dia. Aku lupa. Kita klik editor lagi, start editing.
Nah, dia muncul jaringan sungai. Aku bakal layout digitasi jalan dulu. Jalannya ada banyak ini teman-teman. Jalan tinggal kita digitasi, kita mulai tekan-tekan, kita ikuti jalan yang ada sesuai dengan arahan kita. Ini agak lama ya jalan ini. Nah, udah selesai jalannya. Selanjutnya siap peta jalan, kita masuk ke area. Selanjutnya aku bakal buat start editing lagi. Kita mau netikin. Kita mau netikin nama-nama per kabupaten, per kecamatan. Sorry karena di situ tulisan nama kabupaten, sebenarnya di sini aku pakainya yang per kecamatan ya teman-teman. Oh my god, salah gue. Selanjutnya ada ngedigitasi luar-luarnya ini. Untuk batas-batas di kecamatannya kita digitasi. Oke teman-teman, tadi salah dikarenakan aku kira aku belum bikin batas-batasnya dia per kabupaten. Nah, setelah ini kan udah selesai, aku udah nyelesain nama-nama per kabupatennya. Ini dia. Selanjutnya itu karena aku tadi kelupaan di awal, kita klik jaringan sungai, kita klik editor lagi, start editing, terus klik jaringan sungai, dimana di sini kita mengeditasi sungai yang ada di daerah-daerah sini. Nah, ini sungainya agak banyak tapi nggak banyak. Sebenarnya sungainya banyak teman-teman, tapi karena kita dasarnya yang emang ngeblur dari sananya, jadi kita mulai modifikasi penglihatan kita aja, atau arah-arah dari ininya sungainya ya teman-teman. Nah, di sini aku udah siap ngedigitasi semuanya. Jangan titik-titik per kecamatan, kita titik-titikin semuanya, nggak boleh ada yang tertinggal ya. Karena di sini ada 15 kabupaten, 15 kecamatan, sorry. Kita klik yes. Nah, dah. Oke, di sini kita bisa ganti loh, karena dari georeferencing kita tadi kan udah kita bikin. Jadi ini itu ngikutin yang ada di georeferencing tadi, buat mempermudahkan kita untuk nama-nama daerah yang ada tadi. Kita tinggal klik-klik aja, kita sesuaiin, kita bisa lihat di peta yang awal kita digitasi tadi warna-warnanya teman-teman. Nah, setelah semua sip nih, paling nyesek aku sudah nyiapin semuanya buat layout
buat administrasi Rokan Hilir ya. Udah semuanya aku buat tapi gak ke record, jadi ini hasil layout aku. Sebenarnya mohon maaf bapak, kita lihatnya ketinggalan. Sebenarnya aku ini bikin sendiri pak. Lihat waktunya berapa jam. Thank you.